Recording in progress. Jangan buang air gula kalau memang kau tak suka. Jangan buang air mata hanya karena putus cinta. Laut masih biru, langit masih tinggi, masih ada aku yang ada di sini. Janganlah kau simpan luka, kenangan boleh kau simpan. Janganlah kau sesalkan cintamu yang kini hilang. Laut masih biru, langit masih tinggi, masih ada aku yang ada di sini. Jangan biarkan sedih hatimu yang lalu, biarlah berlalu. Jangan biarkan duka hatimu, kini ku datang membawa cinta untukmu. Cintaku bukan cinta palsu, cintaku hanyalah untukmu. Laut masih biru, langit masih tinggi, masih ada aku yang ada di sini. Angelito Siging, kamu keren sekali. Janganlah kau simpan luka, kenangan boleh kau simpan. Janganlah kau sesalkan cintamu yang kini hilang. Laut masih biru, langit masih tinggi, masih ada aku yang ada di sini. Jangan biarkan sedih hatimu yang lalu, biarlah berlalu. Jangan biarkan duka hatimu,
keren sekali. Kalau dituruti, aku mati emak. Tak dituruti, aku mati bapak. Begitulah nasib cintaku, bagaikan buah si malakama. Begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa padaku. Ayah ibuku punya kemauan, ku dijodohkan tanpa perundingan. Orangnya ganteng, katanya kekar, dia punya badan anak saudagar, intan berlian. Aku bingung memikirkan, terus terang ku katakan, ku sudah punya gandengan. Begitulah nasib cintaku, bagaikan buah si malakama. Begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa padaku. Ingin rasanya aku lari bersama kasihku, tapi ku takut ini pasti takkan direstui. Aku bingung harus bagaimana, aku bingung pilih yang mana. Kalau dituruti, aku mati emak. Tak dituruti, aku mati bapak. Ayah ibuku punya kemauan, ku dijodohkan tanpa perundingan. Aku bingung memikirkan, terus terang ku katakan, ku sudah punya gandengan. Begitulah nasib cintaku, bagaikan buah nasi malam.
rakaman. Begitulah nasib diriku yang kini sedang menimpa padaku. Tanganku, genggamlah, janganlah kau lepaskan. Peluk diriku, dekaplah, janganlah kau lepaskan. Tanganku, genggamlah, janganlah kau lepaskan. Peluk diriku, dekaplah, janganlah kau lepaskan. Nikmat kopi lambada, harumnya asmara yang membangkitkan gairah jiwa. Tak ingin berpisah denganmu, hai jelita, walaupun sampai akhir dunia. Oh kasihku, aku jatuh cinta. Oh asihnya, dia balas cintaku. Pegang tanganku, genggamlah, janganlah kau lepaskan.
padaku, kau ingin bertemu. Ku bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena bukan Bang Toib. Lanjut aja Dewi, biar tunggu yang lain. Lanjut aja, biar yang lain nanti masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di seminar sempurna Strategic Consulting. Mungkin belum banyak yang hadir ya. Sambil menunggu, kita mulai webinar kita dengan tajuk Bedah Sengketa Pajak Imbalan Bunga PPHOP, SKPKB PPHOP. Perkenalkan, seperti biasa saya Dewi Mareta adalah moderator yang akan memandu acara webinar kita hari ini. Dan seperti biasa juga narasumber kita adalah Uda Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang profesional di bidang akuntansi dan keuangan, ahli di bidang peradilan pajak, dan beliau berlisensi sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Kepada Uda Sempurna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Sesuai dengan acara biasa, setiap minggu kita mengadakan acara terkait bedah sengketa pajak. Ini sebetulnya yang mendaftar di link kami ada hampir sekitar 50 orang tapi belum hadir kayaknya. Silakan kita lanjut aja. Ini terkait dengan
imbalan bunga. Jadi setelah setelah ini pribadi ini diblokir gitu ya, sudah tuh diajukan gugatan kalau nggak salah ya. Ternyata dia menang dan dia udah bayar sehingga harusnya mendapat imbalan bunga. Jadi kalau kita udah membayar, ternyata kita mengajukan upaya hukum, ternyata kita menang, harusnya mendapatkan imbalan bunga. Kalau sedangkan kalau kita dikenakan sanksi SKP dan STP, itu namanya eh, terutang bunga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita yang harus membayar. Kalau ini dia wajib pajak yang menerima ya bunga ya. Next, kita lihat dalil apa, alasan apa yang dipakai oleh penggugat dan tergugat ya, sama pertimbangan hakim seperti apa. Jadi judulnya bedah sengketa pajak, imbalan bunga PPh orang pribadi berdasarkan SKPKB PPh orang pribadi. Next. Sekarang kita bicara terkait lingkungan, bagaimana di sengketa. Ya, ada banding dan gugatan di pengadilan pajak. Terkait banding ini harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keberatan. Jadi lewat 3 bulan nggak bisa. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini diatur di Undang-Undang PPSP. Penagihan pajak dengan surat paksa dalam 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain dari DJP adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak. Ya, jadi kalau ada SKP, tidak harus dibayar dulu kecuali nilai yang kita setujui pada saat pembahasan akhir di KPP. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi kalau kita menggugat, oh itu DJP tetap melakukan penagihan dengan jurusita atau juru tagihnya. Sedangkan terkait sanksi putusan, banding dan gugatan, banding ini ada sanksi 60% dari putusan pengadilan pajak dikurangi dengan SKP yang pernah dibayar. Jadi kalau belum dibayar berarti dikurangi jumlah SKP. Gugatan tidak ada sanksi ya karena dia hanya menolak atau menerima ya. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Ini 2025 kita belum punya ya Bapak Ibu ya. Belum saya perbaiki bahannya, tapi jumlah permohonan itu ada hampir 400.000. Sedangkan SP2DK hampir 600.000 yang terbit selama 2024. Jumlah pemeriksaan ada 38 ribuan. Next. Jumlah putusan pengadilan pajak yang ditangani DJP selama tahun 2024 itu adalah untuk banding ada 11 ribuan dan untuk gugatan 2.500 yang ditangani selama tahun 2024 dengan oleh DJP atau totalnya 14.000 ya. Dengan tingkat kemenangan DJP Direktorat Jenderal Pajak di tahap banding sekitar 36%, sedangkan gugatan 80%. Next. Apa sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Itu keberatan PPh dan PPN, juga ada keberatan PBB. Ya, next. Sedangkan yang dimaksud non keberatan, upayanya adalah pembetulan sesuai pasal 16 Undang-Undang KUP. Jadi kalau ada putusan DJP yang salah, SKP, STP atau apapun, ini menggunakan pasal 16 Undang-Undang KUP. Ada juga pengurangan atau penghapusan sanksi, jadi pokoknya dibayar, sedangkan sanksi administrasinya dikurangkan atau dihapus menggunakan pasal 36 ayat 1A. C.
pengurangan dan pembatalan SKP yang tidak benar, pasal 36 ayat 1B, dan D, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, pasal 36 ayat 1 huruf C. E, pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPAP, dan atau pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf D. F, pengurangan PBB yang terutang, ini pokok ya, sesuai pasal 19. G, pengurangan denda PBB ya. Ini pasal 20 Undang-Undang PBB. Next. Sedangkan sengketa lain, banding atau gugatan, itu diatur di pasal 23 untuk gugatan 23 ayat 2 KUP, dan banding diatur di pasal 27 Undang-Undang KUP serta Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. 4. PK ke Mahkamah Agung itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Apa yang dimaksud sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Upaya hukum atas sengketa keberatan, non keberatan, ya. Non keberatan itu contohnya pembetulan ya. Atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKP nihil, STP dan surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT. Next. Ini jumlah sengketa pajak ya yang belum diputus selama tahun 2024. 31 Desember ya ada sekitar 144.000 dengan nilai masing-masing ini. Next. Tunggakan sengketa yang belum diputus terkait sengketa non keberatan ya ada 108.000. Sedangkan jumlah sengketa keberatan yang menunggak yang belum diputus 10.000, dan jumlah sengketa banding dan gugatan di pengadilan pajak adalah 15 ribuan. Jumlah sengketa peninjauan kembali di MA yang belum diputus tunggakan 10 ribuan. Next. Next. Tempat sidang pengadilan pajak di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Jadi kalau di Jakarta di kantornya langsung Hayamuruk nomor 7. Sedangkan di Jogja di Gedung Keuangan Negara dan Surabaya juga Gedung Keuangan Negara. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang di pengadilan pajak? Ini sebaiknya hadir, tapi kalau nggak hadir bisa dikuasakan kepada seorang kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Next. Ini nggak usah terkait formal, nanti dibaca aja ya modulnya dibagi. Next. Pokok sengketanya apa? Bahwa DJP menolak memberikan imbalan bunga dengan menggunakan dasar, jadi dia mengajukan permohonan imbalan bunga tapi ditolak oleh DJP dengan menggunakan dasar ketentuan pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemanduan kewajiban perpajakan. Bahwa penggugat atau wajib pajak keberatan menerima alasan tergugat atau DJP karena tergugat tidak memperhatikan dan tidak menggunakan secara utuh ketentuan perundangan perpajakan terutama dikaitkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai 2007 yang belum diselesaikan, ini sengketanya 2001 diberlakukan KUP nomor 683 dan ada diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Next. Apa dalil atau alasan dan bukti dasar yang dipakai oleh pemohon atau penggugat
bahwa untuk mengajukan gugatan tidak dipersyaratkan melakukan pembayaran pajak baik oleh Undang-Undang KUP maupun oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selain itu, gugatan yang penggugat ajukan bukan terhadap keputusan yang menetapkan atau memutuskan ada jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi tidak ada pembayaran, melainkan gugatan karena DJP tergugat tidak bersedia membayar imbalan bunga sehingga penggugat tidak melakukan pembayaran untuk apapun untuk mengajukan gugatan. Pokok masalahnya bahwa penggugat atau wajib pajak memperoleh keputusan banding nomor ini tahun ini 2018 dari Pengadilan Pajak atas banding yang diajukan penggugat terhadap keputusan keberatan nomor KEP ini 2015 tanggal atas PPH penggugat tahun pajak 2007. Nek, ini udah lama banget sengketanya ya. Bahwa tergugat atau DJP telah menyampaikan pemberitahuan kepada penggugat mengenai keputusan banding sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa permohonan banding penggugat dikabulkan sebagian. Jadi permohonan bandingnya dikabulkan sebagian. Dengan demikian PPH tahun pajak 2007 menjadi sengketa melalui proses keberatan banding yang telah dibayar oleh penggugat akan dikembalikan sebesar 1,8 miliar sesuai keputusan banding. Bahwa atas pajak penghasilan yang tidak seharusnya terutang yang sudah dibayar tadi, sesuai keputusan banding tetapi telah dibayar oleh penggugat, maka penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga kepada tergugat melalui surat ini tanggal 2019. Bahwa tergugat ya dengan pengajuan itu melalui surat ini hal penolakan permohonan imbalan bunga menolak memberikan imbalan bunga sesuai dengan pasal 4 ayat 3, pasal 41 dan pasal 43 huruf B PP Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 bahwa penggugat tidak sependapat dengan dasar hukum penolakan tergugat karena tergugat ternyata tidak memperhatikan lagi ketentuan pasal 35 ayat 1 KUP yang menyatakan bahwa terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan juga mengamaikan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf C PMK 226 di mana dalam hal ini imbalan bunga yang diminta penggugat adalah PPH tahun pajak 2007 yang termasuk dalam aturan pasal 2 ayat 1 dimaksud dan pasal 3 ayat 1 huruf C. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dimaksud pada bukti tersebut pada saat penggugat mengajukan keberatan untuk PPH 2007 ini maka tergugat menggunakan sepenuhnya hak melakukan penagihan pajak berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 25 ayat 6 dan penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan serta pengajuan banding tidak menghalangi tindakan penagihan. Kemudian dengan menggunakan dasar ketentuan tersebut tergugat melakukan tindakan antara lain mengirimkan surat teguran tanggal 8 September, menyampaikan surat paksa dan melakukan pemblokiran rekening PT BCA-Tbk Kelapa Gading, PT Bank Panin ya di sini ya. Penggugat tanpa memperhatikan bahwa pajak yang dipaksakan untuk dibayar tersebut masih dalam sengketa. Jadi dia menagih, memblokir. Hal ini mengakibatkan penggugat terpaksa melakukan pembayaran pajak meskipun statusnya masih dalam persengketaan. Next. Bahwa penggugat tidak bisa melakukan sanggahan atau penggugatan atas tindakan tergugat yang memberatkan bagi penggugat karena adanya ketentuan penjelasan pasal 25 dan penjelasan pasal 27 yang digunakan tergugat dan juga adanya kewajiban penggugat pada pasal 25 yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan dan juga pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran. Sehingga penggugat terpaksa membayar pajak yang menurut pendapat penggugat tidak seharusnya terutang. Bahwa dengan demikian penggugat melakukan pembayaran atas SKB tahun 2007 bukan atas keinginan penggugat, melainkan karena dipaksa perundangan perpajakan dan dipaksa tindakan penagihan dengan memblokir oleh tergugat, sehingga sudah selayaknya penggugat mendapat imbalan bunga
atas pembayaran pajak yang tidak terutang yang dipaksakan untuk dibayar oleh penggugat. Bahwa tergugat menolak imbalan bunga penggugat dengan mendalilkan pasal 43 ayat 5 dan PP nomor 74 yang menyatakan imbalan bunga sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan PK atas SKP kurang bayar atau SKP kurang bayar tambahan yang disetujui dalam pembahasan akhir pemisahan atau pembahasan hasil akhir verifikasi dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, atau kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan PK atas jumlah yang tercantum dalam SKP kurang bayar atau SKP kurang bayar tambahan yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir pemisahan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Namun belum dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding ataupun non PK atau sebelum diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan PK. Bahwa penggugat keberatan atas dalil yang digunakan tergugat. Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan SKPKB atau SKP KBT untuk tahun pajak 2008 dan sesudah disetujuinya wajib pajak saat pembahasan akhir, kemudian wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, maka kewajiban melakukan pembayaran pada SKPKB yang menjadi tertangguh berdasarkan ini, sehingga apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, yang tidak atau belum diwajibkan atau tidak dipaksakan, maka sudah selayaknya wajib pajak tidak berhak meminta dan tidak seharusnya diberikan imbalan bunga. Next. Akan tetapi dalam hal pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang tersebut diajukan keberatan atau banding tapi terpaksa. Jadi karena diblokir maka terpaksa dilakukan pembayaran oleh wajib pajak karena dipaksakan terhadap baik ketentuan perpajakan maupun melalui proses penagihan pajak sebagaimana telah dibayar oleh penggugat atas KBPPH tahun 2007 yang proses pemaksaannya telah penggugat uraikan sebelumnya, maka sudah seharusnya diberikan imbalan bunga yang secara jelas diatur berdasarkan ketentuan pasal 27A ayat 1 KUP. Bahwa tergugat menjawab permohonan imbalan bunga yang diajukan penggugat juga tidak merujuk atau tidak memperhatikan atau dengan kata lain mengabaikan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf C yang menyatakan bahwa imbalan bunga yang terkait PPH, PPN untuk masa pajak, bagian tahun pajak, sampai diberikan pada wajib pajak dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang KUP 2000, keterlambatan penerbitan SKP lebih bayar sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP, C. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan dan perubahan banding terkait dengan SKP kurang bayar atau SKP KB tambahan diterima sebagian atau seluruhnya dimaksud dalam pasal 27A ayat 1 Undang-Undang KUP 2010. D. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP atau pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP karena keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi sebagai akibat diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding bagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang KUP. Bahwa tergugat telah melakukan ketidakadilan yaitu saat melakukan tindakan penagihan penggugat menggunakan sepenuhnya hak wewenang antara lain melakukan upaya paksa dengan menyampaikan surat paksa dan melakukan pemblokiran rekening. B. Tetapi saat penggugat meminta hak, maka tergugat mengabaikan hak tersebut, bahkan menolak memberikan hak penggugat dengan menggunakan alasan yang tidak berdasar ketentuan yang berlaku. Next. Bahwa sebagai dasar penggugat minta imbalan bunga adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal 25 ayat 6 berikut penjelasannya, pasal 27 ayat 3 ya, dan pasal 3 ayat 1 huruf C PMK 226 tahun 2013. Bahwa dengan demikian surat tergugat tanggal 20 Februari nomor S ini
hal permohonan permohonan bunga yang menolak pemberian imbalan bunga terhadap penggugat atas PPA 2007, penggugat yang tidak seharusnya turut hutang, tidak memenuhi ketentuan perundang perpajakan sehingga dengan demikian penggugat menggugat dan memohon kepada majelis kiranya berkenan surat dimaksud dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa penggugat sudah sepatutnya mendapatkan imbalan bunga, karena itu penggugat tergugat dan memohon agar penggugat diberikan imbalan bunga dari tergugat yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan. Sebagaimana diatur ini 2% per bulan ya, nek aja. Apa tuntutan penggugat atau wajib pajak? Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat, menyatakan surat nomor S2 tentang penolakan permohonan imbalan bunga batal demi hukum dan tidak berlaku. 3. Menyatakan bahwa penggugat berhak menerima imbalan bunga atas pembayaran pajak tahun 2007 sebesar 880 dengan perhitungan sebagai berikut. Lebih bayar hasil keputusan banding adalah 1,8, imbalan bunga diberikan 2% sebulan terhitung sejak tanggal pembayaran oleh penggugat 29 September 2014 sampai dengan tanggal diucapkan putusan banding yaitu 17 Desember 2018 dengan maksimal 24 bulan. Jadi ini dikali ke 24 bulan 880. 4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Next. Bahwa tergugat memberikan tanggapan berdasarkan alasan yang dimukakan dengan sebagai berikut. Terhadap penggugat diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak nomor PRIN ini. 2. Berita acara pembahasan akhir pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan ditandatangani oleh tergugat dan penggugat pada tanggal 13 November dengan hasil pembahasan akhir yaitu penggugat tidak menyetujui seluruh koreksi yang dilakukan tergugat. 3. Selanjutnya kepada penggugat diterbitkan SKPKB nomor 04 senilai 1,9 miliar. 4. Penggugat melakukan angsuran pembayaran atas KB tersebut pada tanggal 29 September sampai dengan 17 September 2000 dengan perincian next. Ini ya, next aja. Nggak usah dibaca. Next. Bahwa penggugat mengajukan keberatan itu sudah dibicarakan tersebut dan ditolak oleh tergugat dan penggugat mengajukan permohonan banding atas keberatan tersebut dan atas permohonan banding terbitkan putusan pengadilan pajak nomor PUT 0918 dan diucapkan dalam sidang terbuka dengan amar putusan mengabulkan sebagian banding penggugat sehingga perhitungan menjadi next. Jumlah pajak yang harus dibayar 150 ya. Bahwa penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga dengan surat ini yang terima tergugat. Bahwa tergugat menerbitkan surat nomor ini S253 tentang penolakan permohonan imbalan bunga. Pasal 43 ini PP udah kita bayar ya. Ini udah kita baca tadi imbalan bunga 2% per bulan. Next. Ini jadi dia menganggap bahwa surat penolakan permohonan imbalan bunga sampai tergugat sudah tepat mengingat kelebihan pembayaran akibat putusan banding atas jumlah pajak yang tercantum dalam SKP kurang tidak disetujui dalam pembahasan telah dibayar lunas sebelum diterbitkan putusan banding. Next. Kesimpulannya bahwa surat gugatan telah memenuhi ketentuan formal menurut DJP ya. Dan surat tergugat yang menolak permohonan bunga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Next. Next. Apa tuntutannya diusulkan kepada untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak permohonan penggugat ya. Next. Kita bicara sekarang putusan hakim. Pembuktian nggak usah next aja. Next. Apa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan? Masalah kewenangan dan formal nggak usah ya, nanti baca ya.
Kita poin-poin pentingnya aja ambil. Next, next. Pokok sengketa nggak usah, kita udah baca tadi di atas ya. Next. Kita poin-poin penting pertimbangan hakim aja yang perlu. Next, 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 next aja. Kita pertimbangan hakim aja yang perlu. Next, 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 next. Ini yang poin-poinnya ini. Next. Ah, ini pendapat majelis. Bahwa tahun pajak yang menjadi sengketa gugatan adalah tahun pajak 2007 dengan jenis pajak PPh Badan. Berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, untuk tahun pajak 2007 untuk jenis PPh Badan telah terjadi lebih bayar karena putusan pengadilan pajak nomor PUT 09 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua. Perhitungan lebih bayar karena perbanding dikabulkan sebagian adalah sebagai berikut. Next. Ini ya, harus dibayar menurut putusan banding, PPh dibayar 1,9, jadi lebih bayarnya adalah 1,8. Menurut pendapat majelis, dasar hukum yang digunakan DJP atau tergugat tidak tepat. Karena untuk tahun pajak 2007, maka sesuai dengan ketentuan peralihan UU KUP 2009 pasal 2 ayat 1, terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan, tahun pajak 2001 sampai 2000 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang 83 tentang KUP menyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya. Jadi ini kan kasusnya putusan bandingnya kan diterima sebagian ya, atau seluruhnya sepanjang utang pajak dimaksud dalam SKP kurang bayar atau SKP kurang bayaran telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan. Jadi pokoknya dikembalikan kelebihan ditambah imbalan bunga sebesar persen sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang dilakukan wajib pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding. Bahwa dalam pasal 27 ayat 1 mensyaratkan pemberian imbalan bunga berikut pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya. Dua, utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKP KB kurang bayar atau SKP KB kurang bayar telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayar pajak. Menimbang bahwa penggugat atau wajib pajak telah memenuhi dua persyaratan di atas tersebut, yaitu putusan pengadilan pajak nomor PUT 09 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 mengabulkan sebagian permohonan banding. Dua, penggugat telah membayar SKP kurang bayar sehingga menyebabkan terjadinya lebih bayar sebesar 1,8 sebagai berikut. Next. Ini dia hitungannya. Next. Menimbang bahwa sejak pembayaran yang menyebabkan lebih bayar sampai dengan diterbitkan putusan banding, keseluruhannya telah melewati jangka waktu 24 bulan. Ya, ini nggak usah ya, pasal-pasal ini nggak usah. Next. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian majelis
majelis atas bukti dan keterangan diberikan para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang perpajakan yang berlaku, majelis hakim berkeyakinan bahwa surat penolakan pemberian imbalan bunga tidak seharusnya didasarkan pasal 27A KUP 2009. Dua, penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan imbalan bunga atas kelebihan bayar sebesar 1,8 miliar. Tiga, sejak pembayaran yang menyebabkan lebih bayar sampai dengan diterbitkan putusan banding keseluruhannya telah melewati jangka waktu 24 bulan. Maka majelis mengabulkan seluruhnya gugatan wajib pajak atau penggugat dengan menerbitkan imbalan bunga atas pembayaran PPh tahun 2007 sebesar 2% kali 24 bulan kali 1,8 yaitu sebesar 880 jutaan. Next. Menimbang, ini lanjut aja ya, ini sama ya. Next. Nah ini ya mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Jadi dibatalkan keputusan DJP. Silakan Dewi. Terima kasih kepada narasumber kita, udah Sempurna Bahri atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Bisa lewat kolom chat atau raise hand. Ada Mbak, ada yang mau bertanya? Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau berbagi cash? Ada yang bertanya Bapak Ibu silakan. Kalau ada ya. Jadi intinya kalau kita udah melakukan pembayaran ada aturan terkait imbalan bunga. Kalau memang hak kita ya pasti dapat. Contohnya yang terjadi di kasus ini. Jadi kita bisa dikenain sanksi bunga, bisa juga mendapatkan imbalan bunga. Ya tapi harus paham aturannya. Itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya atau ada case yang pernah terjadi ya silakan. Kalau nggak ada mungkin ditutup aja Mbak Dewi. Kalau belum Tuh ada. Mbak, Mbak ini mau nanya nggak? Ada yang mau nanya kayaknya. Iya Mbak. Oh, berarti ditutup aja nih. Iya, iya. Sayang banget nggak ada yang nanya ya. Udah Ya. materinya nanti dikasih ke grup ya. Oh, Ini siapa ya. ini? Si Maya, Maya Maya, nih. Maya. Maya udah, Maya belum Saya belum ganti nama, tulisan namanya. ini Oh, bos saya pikir ini Mbak bos Maya. Ikpi Samarinda ini jangan salah ini. Oh, Mbak Bos Maya. Goa nih. Iya, Bos iya, IP iya. Maya Samarinda. Zulfina. Giovanni udah. Hah? Maya Zulfani. Gimana Mbak Maya kabarnya Maya? barangkali Mbak Maya ada cash nggak yang terkait Imbalan imbalan bunga, bunga ini? imbalan bunga tuh susah diminta biarpun kita sudah ini susah lah. Jangankan imbalan bunga, sudah jelas-jelas kita menang di pengadilan pun susah dapatnya, dicari-carinya lagi dah. Harusnya Oh, nggak bisa putusan pengadilan tuh harus dilaksanakan sebetulnya. Iya, itu kalau kayak gitu kita langkahnya harus apa lagi dah. Kadang kan pernah tuh dari pengadilan itu kan sebenarnya sudah ada keputusan. Nah, Kasusnya Mayat tuh yang pernah dia menang di pengadilan karena PPN ini dah impor hmm, SKTD impor. Dia sudah menang. Habis itu
kita minta pencairan bunga kan. Nah, dia tuh tunda, bukan pencairan bunga, pencairan kita, pembayaran kita itu kan. Boro-boro Pokoknya berarti. pokoknya boro-boro dapat pokoknya. Dia periksalah lagi, dia bilang dianggapnya dia punya apa? Dia punya data itu katanya ada yang salah, dia bilang. Jadi dia periksa data kapalnya itu, bodi apa segala, dianggap tidak ada apa Oh, segala. Malah dikenakan dibatalkannya SKTD itu. Itu nggak susah. bisa kalau ada pembatalan itu diminta permohonan pembatalan yang kalau ada pembatalan putusannya diajukan lagi ke pengadilan. Biar hakim Ya. yang maksa. Oh, berarti kita harusnya ajukan lagi ya, Sekali Dea ya? lagi ya. Mm, Iya, mm, mm. Iya, karena paling itu. keputusan pengadilan itu kan harus dijalankan. Mm, mm, mm. Senang atau tidak senang harus dijalankan. Kalau ditolaknya ajukan lagi biar hakim yang maksa. Termasuk kalau kita menang di pengadilan itu, kalau kita sudah bayar atas keberatan atau banding itu tetap bisa ya, Dea? Sepanjang apa ya, jangan sepanjang karena dipaksa ya. Karena itu kadang-kadang kan karena takut kita apa? Karena takut kena sanksi banding atau Mm, keberatan, mm, kita bayar dulu. Kalau itu kan upaya kita, itu tuh nggak mm, bisa. mm, mm. Hmm, Tapi kalau memang dipaksa untuk dibayar, nah itu mm, bisa. mm. Oh, Kalau yang sebelum mengajukan keberatan kan kita setuju sebanyak yang di apa kan, yang iya, banyak iya, kita setuju kita harus bayar. bayar. Mm, mm. Tapi kalau misalnya kita bayar semuanya karena takut kena sanksi 30% keberatan atau 60% banding kan ada sanksinya. Mm, Nah, kalau mm. itu karena secara apa keinginan kita bukan karena dipaksa itu nggak bisa. Karena Oh, itu kan pilihan namanya. berarti itu ya, Daya. Berarti kalau misalkan kita memilih itu, tapi pokok dapat ya, Daya. Apa yang kita bayarkan itu Ya balik. kembali dong. Kalau kita menang Hmm. ya pasti kembali. Mm, mm, mm. Iya udah. Oke udah. Ya, Belajar lagi kapan next. ke Jakarta mampir kemari? Bukannya udah lagi di Banjarmasin? Udah balik. Oh sudah balik. Balik. 3 hari Cepat doang kali lah. Oh dapat iya. aja beritanya sama dia. Saya ke Banjarmasin. Banyak foto-fotonya. Ya, nanti mampir ya. Kontak Siap kalau udah. Siap. Siap Ya, udah Mai. siap. Makasih, Ya, Mai. siap Siap. udah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi yang bertanya, Pak Ibu? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, ya udah. Ya, berarti kita tutup aja ya. Udah mau jam 3. Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi webinar hari ini kita tutup. Kita ucapkan terima kasih kepada Uda Sempurna atas paparan materinya, serta kepada seluruh peserta yang hadir. Ada berapa orang nih ya? Atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya sebagai moderator memohon maaf kalau ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, silakan dibuka kamera dahulu karena akan ada sesi foto. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah ya Bapak Ibu? Ya, ya. Assalamualaikum. Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini.